Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Arsip Kode. Kali ini saya akan berbagi tutorial kembali, yaitu cara install eReport atau Jasper Report. Untuk sekedar pengetahuan bahwa sebetulnya saya agak berat untuk memberikan ini, tapi untuk para subscriber semoga senang aja lah pokoknya. Karena dalam perjalanannya, hal yang paling berat dan paling sulit memulai dalam suatu bidang yaitu programmer, yang saya temukan paling sulit ya ini e-report. Karena jujur saya memang berawal dari akademis, cuma dari kampus itu nggak mungkin ada pelajaran-pelajaran ini pastinya gitu. Eh, saya menemukan ini semuanya dari Google, dan saya sangat berterima kasih pada Google. Saya menemukan e-report ini atau cara-cara termudah membuat e-report itu kemungkinan sekitar 4 bulan ya lamanya, sampai saya memahami betul e-report itu sendiri. Karena dulu waktu tahun sekitar 2012 masih minim sekali referensi-referensi untuk e-report itu sendiri. Karena saya juga belajar otodidak, saya nggak punya mentor, saya nggak kursus. Lumayan berat, karena ya 4 bulan ya lumayan berat, tapi 4 bulan sambil berjalannya waktu itu saya membuat aplikasi juga, dan sampai pada titik ini ada beberapa kesulitan dalam membuat e-report kala itu. Yang pertama, cara install, saya agak kesulitan. Yang kedua adalah cara membuat e-report itu sendiri. Dan yang ketiga, kejadian yang paling menggelikan adalah dimana kita kesulitan dalam saat install di pihak klien. Jadi poin-poin ini nanti akan saya kupas di channel ini untuk kedepannya, sambil kita membuat aplikasi dari awal hingga tingkatan expert. Makanya itu untuk teman-teman mohon dukung channel ini untuk selalu berkembang. Saya akan membuat video-video yang mudah dipahami, dan juga untuk menunjang pembelajaran para pemula. Oke, mulai kita langsung pada eksekusi instalasi e-report itu sendiri. Untuk tahap awal, pastinya di dalam e-report ini kita memerlukan plugin itu sendiri dan library. Tidak seperti video sebelumnya, waktu kita menginstal JCalendar, dia hanya membutuhkan plugin, library-nya sudah include secara otomatis. Tapi di dalam e-report ini sebetulnya sudah, cuma harus di set ulang gitu ya, harus di set ulang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file library-nya dan juga plugin-nya. Nanti saya akan letakkan di kolom deskripsi dan bisa di-download. Di sini ada dua folder, yaitu folder e-report plugin-nya itu sendiri dan folder library report-nya. Saya jelaskan sedikit. Untuk plugin library itu sebetulnya hanya ada 4 plugin, yaitu npm, berekstensi npm. Saya kurang tahu persis ini fungsinya apa aja, yang kenapa harus 4 saya juga nggak paham, tapi intinya ada 4 ini yang versi 4.5. dan saya beberapa kali coba install yang versi yang lain, agak sulit ya, karena versi ini yang paling cocok dan paling mudah diinstal menurut saya. Mungkin pendapat lain beda. Dan kemudian adalah library e-report. Nah, library e-report ini saya banyak sekali library di sini. Sebetulnya ini bukan hanya untuk report saja, karena ini library satu paket yang saya gunakan selama untuk pengembangan selama ini. Artinya dari tingkatan hanya reportnya saja sampai dengan pembuatan chart di dalam e-report, ada juga library JCalendar, ada juga untuk ekspor ke Excel, dan macam-macam library ini sudah satu paket ya. Artinya nanti teman-teman tinggal menggunakan, sudah tidak perlu mencari lagi, tinggal menggunakan fasilitas yang ada di library ini. Intinya library ini dalam satu paket nantinya akan dikompil dalam satu program menjadi satu kesatuan aplikasi, dan sudah siap pakai ya. Intinya teman-teman sangat beruntung karena menemukan channel ini, dan saya siap share library-nya secara utuh gitu ya. Oke, kita mulai tahap penginstalasiannya.
Seperti biasa di video-video sebelumnya, saat set plugin itu selalu melalui tools. Yang pertama kita membuat yang pertama kita install pluginnya dulu. Kita install plugin, kita klik download, kita add plugin, kita masuk ke folder pluginnya yang saya tunjukkan. Nah, ini ada library, ada plugin, tapi kita ngambil pluginnya dulu. Kita Ctrl A untuk select semua, kita open. Oke, masuk. Semua masuk dan posisi tercentang, klik install. Next, kita accept, kita install. Continue. Proses penginstal. Lihat di sini, perhatikan di sini, ini masih kosong. Nanti kalau sudah sukses biasanya muncul icon untuk reportnya. Oke, lalu kita klik finish, kita close. Oke. Ini dia. Oke, kalau sudah selesai penginstalannya Jasper Report, dia akan muncul welcome seperti ini. Ini welcome seperti ini. Dan di sini ada icon yang menunjukkan bahwa e-report sudah terpasang di NetBeans. Untuk sekedar pengetahuan juga bahwa plugin itu sifatnya tambahan ya, bukan fitur dari NetBeans itu sendiri. Karena Jasper Report itu mungkin dikembangkan sendiri dan bisa digunakan untuk yang lainnya. Tapi yang pastinya untuk report-report juga. Seperti ada Crystal Report. Tapi saya belum pernah set Crystal Report di sini. Tapi yang saya tahu bisa dipanggil melalui Net Java ya gitu. Oke, tahap install pluginnya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bagian library-nya yang kita masukkan. Setelah kita menginstal plugin, biasanya di sini sudah ada Jasper Report-nya. Cuma ini library-nya masih ngamuk ya, masih macam-macam ini. Sebetulnya kita hapus yang ini pun sudah bisa, tapi kita buat baru. Kita mau masukkan library yang saya maksud, yang ini, library yang saya punya ya. Lalu bagaimana dengan ini? Ini kita hapus. Jangan lupa kita klik remove. Oke, setelah ini remove, Jasper Report yang defaultnya hilang, kita buat baru Jasper Report lagi. Ingat penulisannya harus selalu kita ingat cara penulisan, karena besar kecilnya huruf sangat berpengaruh. Klik OK, kemudian klik pada Jasper Report yang telah kita buat, lalu kita add jar foldernya atau library-nya. Sekarang kita masukkan, tadi kita plugin, sekarang library-nya. Oke, kita masukkan semua, Ctrl A, add jar folder. Oke, teman-teman, pada tahap ini penginstalan e-report sudah selesai. Artinya e-report siap digunakan. Untuk next video selanjutnya yaitu saya akan mulai membuat satu program yang saya kemas untuk mudah dipahami, karena sesi tutorial untuk penginstalan yang siap untuk digunakan untuk develop atau pengembangan program atau aplikasi sudah selesai. Itu semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.